guys, welcome back to my YouTube channel bareng gue, Kada Salman, QDR pakai Q. So, di video kali ini gue mau ngasih tahu buat kalian para perempuan dan laki-laki, kalau misalkan kalian masih muda tapi sudah beruban. Nah, gue di sini mau ngasih tahu apa sih penyebabnya muda tapi udah beruban dan solusinya apa nih. Nah, sebelum kita mulai videonya, langkah baik di subscribe dulu channel ini, bunyikan lonceng, and stay tuned. Oke, alasan gue bikin video ini karena gue itu secara tidak sengaja, bukan tidak sengaja ya, mungkin dari faktor U juga, faktor umur yang udah agak mulai menua. Jadi gue ada beberapa uban di rambut gue dan menurut gue agak lumayan banyak. Udah gitu gue cabutin dong, gue minta adek gue atau minta temen gue yang ngeliat uban gue tuh minta dicabutin. Nah, kalau misalkan dicabutin kayak gini kan jatuhnya rambut gue malah jadi makin tipis. Nah, gue nyari solusinya itu apa sih supaya gue tuh tidak banyak ada ubannya lagi, kecuali nanti udah tua mungkin kayak gitu. Dan ya kalau misalkan udah tua pun mungkin bisa nyobain pakai produk atau apa sih namanya, yang bakal gue kasih tahu sama kalian ini. Tapi sebelumnya gue bakal kasih tahu 5 alasan kenapa kita anak muda atau siapapun kalian yang merasa bukan waktunya untuk beruban tapi sudah ada rambut putih atau rambut uban di kepala kita. Yang pertama adalah faktor genetika. Jadi kalau misalkan kamu memang sudah ada genetik dari sananya, itu nggak bisa diapa-apain karena memang sudah dari sananya ada genetiknya. Jadi kalau misalkan kamu ubannya yang masih muda dan tergolong banyak, dicek dulu apakah dari keluarga ada yang udah beruban dari usia muda. Nah, itu tidak bisa dirubah. I'm so sorry. Yang kedua adalah stres. Nah, stres adalah teman baik kita saat ini. Siapapun kamu, umur berapapun kamu, itu pasti mengalami stres. Apalagi kamu stres dengan kerjaan, dengan lingkungan, dengan semuanya. Banyak banget faktor yang membuat kita stres. Nah, stres ini adalah salah satu penyebab kita cepat tumbuh rambut putih atau beruban. Studi pada tahun 2013 menyebutkan bahwa dengan stres dapat memicu penipisan sel induk di follikel rambut. Gua nggak tahu nyebutnya apa, tapi follikel rambut. Penelitian yang dipublikasikan di Nature Medicine juga mengungkapkan kalau stres dapat mengurangi sel pemberi warna pada rambut. Jadi solusinya adalah berusaha untuk tidak stres biar nggak tumbuh rambut putih secara banyak. Dan ya, kemarin gue tumbuh banyak banget, ada sekitar 5 daerah sini ngegunuk dan dicabutin semua. Dan itu akibat gue stres dengan kerjaan dan semua hal ya. Jadi kalau bisa kurangin stres juga, jangan terlalu banyak. Banyak self love, banyak quality time, banyak merenung untuk kayak mengembalikan kembali siapa jadi diri kita dan apa yang ingin kita lakukan. Begitu sih sebenarnya. Jadi ya, stres memang nggak bisa dihindarin, tapi bisa kita carilah solusinya. Semua orang beda-beda untuk apa sih namanya, menangani stres ini. And I hope you guys didn't stress and find something that make you stressless. Yang ketiga adalah penyakit autoimun. Penyakit gangguan kesehatan ini adalah muncul saat sistem kekebalan tubuh berbalik menyerang sel tubuh. Dalam kasus autoimun alopecia dan vitiligo, sistem kekebalan tubuh dapat menyerang rambut dan menyebabkan hilangnya pigmentasi warna rambut. Yang keempat adalah bahan kimia pada produk perawatan rambut. Paparan sejumlah bahan kimia pada produk perawatan rambut seperti sampo atau pewarna rambut dapat membuat uban tumbuh lebih cepat. Salah satu bahan kimia yang buruk untuk rambut dan menyebabkan atau merusak rambut adalah hidrogen peroksida. Yang kelima dan terakhir adalah kekurangan vitamin B12. Bukan ST12, beda. Vitamin ini merupakan peran penting bagi tubuh, termasuk memberikan pasok energi dan menunjang pertumbuhan rambut. Kurangan vitamin B12 pada tubuh dapat menyebabkan tubuh mengalami anemia perniciosa. Beda. Nah, akibatnya produksi sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke tubuh, termasuk ke sel rambut, datang jadi terlambat.
apapun yang terlambat bakal pudar pada akhirnya. Nah, tapi buat kamu yang mengalami uban, tumbuh uban, atau misalkan yang sudah agak berumur dan pengen mengembalikan warna rambut supaya hitam, juga gak usah khawatir karena ini ada solusinya dari Green Angelica Hair Tonic varian Grey. Ini adalah natural recipe, help protect and keep hair color. Jadi menjaga warna rambut tetap hitam. Ataupun misalkan warna rambut kalian aslinya ya coklat, ya berarti tetap coklat juga. I don't know about that. Tapi kalau misalkan rambut kita kan hitam, jadi menjaga rambut tetap hitam, nggak ada grey-greynya gitu. Nah, untuk bagian belakangnya ini dibaca, inovasi terbaru dari Green Angelica untuk melindungi dan membantu mempertahankan warna rambut. Green Angelica Hair Tonic varian Grey dibuat dengan formula dan ekstrak alami, tidak lengket dan beraroma khas, serta mudah meresap pada kulit kepala. Terus bagian sampingnya juga perawatan hair tonic varian Grey bekerja dalam 3 proses. Memberi menutrisi rambut hingga ke akar, memperkuat akar rambut, mengoptimalkan pertumbuhan rambut. And yeah, this is the product. Nah, untuk produknya sendiri itu seperti ini bentuknya. Nah, untuk aromanya sendiri dia khas, kayak ada berasa alkoholnya, but I don't know. Nah, untuk komposisinya juga di sini ada aqua, ada alkohol, ada PG40, ada hydrogenated castor oil, dan banyak sekali. Nah, di sini juga ada beberapa manfaat dari hair tonic Green Angelica varian Grey ini adalah, gue agak sedikit nyontek ya, nggak apa-apa. Green Angelica Hair Nutrition Tonic varian Grey adalah tonik yang memiliki formula alami, yaitu minyak jarak atau castor oil yang mampu menghitamkan rambut dari akar. Selain itu, Green Angelica Hair Tonic varian Grey ini juga bagus digunakan untuk menumbuhkan rambut dengan pigmen alami, yaitu hitam. Green Angelica Hair Tonic varian Grey ini juga dia itu nge-restore hair pigment. Terus rambut yang didapat dari kandungan minyak jarak untuk mengembalikan rambut menjadi hitam seperti rambut baru. Terus ada Nourish the Roots, yang artinya adalah menutrisi akar rambut agar tumbuh dengan sehat dan cepat menghitamkan kembali. Nah, ada juga beberapa ingredients yang tadi gue sebutin dari Green Angelica Hair Tonic varian Grey ini adalah, gue maaf banget agak sedikit baca. Yang pertama adalah PG40 Hydrogenated Castor Oil. Yang minyak kastor Green Angelica merupakan minyak yang dihasilkan dari biji dan daun kastor murni yang khasiatnya dapat mempercepat pertumbuhan rambut secara alami. Selain itu, khasiat minyak kastor juga dapat digunakan untuk mengatasi rambut rontok hingga guna mencegah kebotakan. Yang kedua adalah Crameria Triandra Root Extract. Untuk rambut yang beruban karena membantu mengembalikan warna hitam pada bulir rambut secara bertahan dengan cara mengisi kekosongan pigmen hitam rambut sehingga warna rambut kembali hitam alami. Yang ketiga, kandungan yang terpenting dalam kandungan Green Angelica Hair Tonic varian Grey ini adalah Sarat Homonus Coparius Extract, yang bacaannya aku nggak terlalu bisa apal, gue bakal tulis semuanya di bawah ini. Nah, dia manfaatnya adalah sebagai antioksidan alami yang membantu mencegah efek radikal bebas yang dapat membahayakan kesehatan dan menjadi rambut mudah kusam, kering, dan rusak. Yang keempat adalah walnut atau Juglans regina atau leaves extract. Bukan, salah, walnut leaf extract. Berasal dari ekstrak daun kacang walnut yang berfungsi sebagai hair coloring agent atau sebagai bahan pewarna. Yang kelima adalah Depatenol, bukan Despacito, bukan. Depatenol ini memiliki banyak sekali manfaat yang meresap ke dalam batang rambut dan melembabkan rambut lebih lama, serta membuat rambut lebih mengembang. Jadi memang key ingredient yang di sini tuh sangat bagus banget untuk para rambut kita itu. Selain itu untuk kayak menyuburkan rambut, mengurangi kebotakan, udah kayak gitu juga bikin rambutnya tuh nggak terlihat tipis, yang bikin rambut kita tuh mengembang. Nah, manfaat Green Angelica Hair Tonic varian Grey ini adalah menghilangkan uban. Of course, yang pertama adalah itu. Jadi menghilangkan itu bukan tiba-tiba kayak hilang, tapi si warna uban atau tumbuh ubannya itu bukan uban gitu. Jadi rambut biasa yang hitam. Udah kayak gitu menghitamkan rambut secara permanen dengan pemakaian teratur. Of course, apapun harus dipakai dengan teratur. Nah, menghitamkan di sini adalah mengembalikan lagi pigmentasi rambutnya kalau pemakaiannya teratur. Jadi rambut lu nggak bakalan merah, nggak bakalan beruban. Jadi kayak senatural mungkin hitam
dan ya terlihat selalu fresh and young and muda gitu, of course. Oke, pada tua-tua. Yang ketiga, mengembalikan pigmen hitam rambut secara alami. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan rambut baru. Ya, kalau pemakaiannya secara teratur, kamu yang ingin cepat gondrong juga bisa menggunakan hair tonic ini, karena rambut baru nanti bakal tumbuh lebih cepat dan rambut jauh lebih kayak tebal seperti itu. Dan yang terakhir adalah memberikan nutrisi dan memperbaiki pigmen rambut. Untuk cara pemakaian sendiri, dia ada beberapa cara. Untuk rambut yang berminyak itu pakai satu hari, itu enaknya digunakan pada malam hari. Dan untuk yang kulit kepalanya berminyak itu bisa digunakan 2 kali pada malam hari atau misalkan pada siang hari. Nah, enaknya lagi penggunaannya ini tuh, jadi habis menggunakan ini tuh bisa dipakai beraktivitas kembali, tidak lengket juga di rambut, tidak mengganggu, tidak lupuk lusuh. Nah, ini juga gue pakai dan terlihat seperti natural biasa rambut gue aja. Enaknya menggunakan hair tonic varian grey dari Green Angelica itu seperti itu. Jadi bener-bener kayak ya udah rambut lu kayak rambut biasa aja gitu, nggak ada kayak kelihatan lu pakai sesuatu, tapi manfaatnya juga ada kayak gitu. Nah, untuk yang rambutnya kering, gunakan juga 1 kali setelah keramas dan setengah basah kayak gitu. Cara pemakaiannya itu gampang banget, tinggal dibelah doang, rambut lu dibagi 2 kayak gitu. Udah dibagi 2, langsung semprotkan si Green Angelica Hair Tonic varian grey ini tuh ke sela-sela bagian rambut dan ratakan ke semua bagian rambut. Udah kayak gitu pijat-pijat si rambutnya hingga kayak ya udah meresap, udah gitu ya udah yang tadi gue bilang lu bisa beraktivitas seperti semula lagi. Nah, enaknya memang digunakan pada saat malam hari. Kenapa? Karena saat malam hari itu kita tidak beraktivitas banyak, tidak panas rambut, udah kayak gitu tidak ada berminyak dan segala macam, benar-benar kayak kondisi kulit kepala kita tuh lagi istirahat. Jadi si hair tonic dari Green Angelica-nya ini tuh bisa meresap ke dalam rambut secara lebih maksimal, dan ya efeknya kalau pemakaian teratur bisa terlihat lebih cepat, dan si warna rambut grey atau si uban ini tidak bakal muncul lebih banyak seperti itu. Dan gak usah khawatir juga buat kamu, karena Green Angelica Hair Tonic ini sudah terdaftar BPOM, jadi benar-benar aman dan bisa digunakan oleh siapapun, umur berapapun yang mengalami tumbuhnya uban ini. Nah, untuk harganya sendiri ini tuh harganya itu 265.000, lumayan agak mahal sih, cuman kayak ini worth it banget karena manfaatnya juga banyak banget dan ini bisa dipakai kurang lebih dari 1 bulan. Ya, dan buat kamu yang mengalami hal serupa seperti yang gue alamin, dengan kayak masih dibilang muda tapi sudah ada beruban, tapi kayak dicabutin malah rambutnya kayak pitak segala macam, Green Angelica Hair Tonic varian grey ini sangat membantu untuk kita semua yang mengalami hal tadi yang gue bilang itu. Nah, kalau misalkan kalian mau produk ini, bakal gue link di description box, karena ya you must try it, you need to try it because it's really good, dan mengembalikan kepercayaan diri kita biar kita kayak nggak terlalu terlihat tua karena ada ubannya. Karena untuk umuran kayak kita gini, istilahnya ada uban itu kayak what the F gitu ya, you know what I mean, kayak malu gitu, kayak lu udah tua segala macam kayak gitu. Dan emang kalau misalkan kayak udah berumur juga, maksudnya tumbuh ubannya lebih cepat, bisa menggunakan ini. Atau misalkan kamu juga tadi karena genetika rambutnya kayak beruban, bisa dicoba pakai ini juga. Cuman gua nggak tahu hasilnya seperti apa kalau genetik, tapi kalau misalkan kalian bukan genetik tapi kayak 4 penyebab yang lainnya, bisa dicoba menggunakan Green Angelica Hair Tonic ini. Dan ya, thank you so much guys for watching. If you enjoy this video, please give me big thumbs up. Semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, please share video ini ke semua teman-teman dan sosial media kalian. I really hope you guys do it. If you don't, kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa sih. Maksudnya kayak komentar aja di kolom komentar, kira-kira video apa lagi sih yang bakal atau yang harus gue bikin selanjutnya. Dan yang paling penting adalah di follow semua sosial media gue, @kodarsalman, Twitter, Facebook, of course YouTube @kodarsalman, and TikTok @kodarsalman16. Dan yang paling penting juga di sini adalah please subscribe YouTube ini, bunyikan lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you guys for watching. Jangan lupa ditonton video gue yang lainnya, di follow semua sosial media gue, dan subscribe.